Ya, selamat pagi. Ini suara saya kedengeran nggak? Pagi Bu, kedengeran. Bu, terdengar Cukup jelas? cukup Oke. jelas, Bu. Bentar. Nah, oke, ini layar saya kelihatan nggak? Sa- Kelihatan? Terlihat, Oke. Bu, terlihat. Oke. Kalian udah belajar matriks belum di SMA? Sudah? Ada yang bisa jawab? Udah belajar matriks belum di SMA? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah? Sudah belajar apa aja? Penjumlahan matriks udah? Oke, kalau ya udah saya review aja karena yang jawabnya ini. Oke, oke, jadi matriks itu adalah ini ya jajaran persegi. Ini jajaran persegi ini dari bilangan. Nah, dalam kuliah ini si A1, A12, A1N dan seterusnya ini disebut adalah bilangan real. Sorry, ini sinyal di tempat saya kurang stabil. Oke, saya ulangi lagi. Tadi saya keluar terlempar dari Zoom. Oke, dalam perkuliahan ini kita akan bahas matriks real, artinya adalah si yang di dalam isi di dalam kotak ini adalah bilangan real gitu ya. Terus masih ingat nggak yang ini disebut sebagai apa? Baris Bu. Baris Bu. Di baris ya, baris yang biru ini baris. Ini berarti ini baris kedua. Ini di sini berarti baris ke M. Berarti dalam hal ini yang ini si matriks A itu berukuran M kali N. Bentar, saya gedein dulu.
Oke, matriks sendiri biasanya ditulis dengan huruf kapital ya, yang ini. Nah, terus ini notasinya huruf kapital dan entry-nya yang ini huruf kecil. Jadi entry-nya itu bisa ditulis AIJ. Nah, si matriks A itu sendiri bisa ditulis seperti ini. Dalam kurung AIJ. Ini sama juga dengan menyatakan ini A. Nah, ini artinya si matriks A-nya berukuran M dikali N. Sebagai contoh, kalau kita punya matriks A-nya berukuran 3 kali 3, ini berarti dia isinya ada A11, A12, sampai A13. Untuk baris pertama, baris keduanya A21, A22, A23, dan baris ketiganya A31, A32, A33. Nah, dan kalau B, misalkan B-nya juga berukuran 3 kali 3, B-nya ada di B11 sampai B33. Nah, kita katakan dua buah matriks sama kalau apa? Masih ingat nggak? Kita katakan A dan B itu sama kalau apa? Sudah bisa jawab? Ukurannya sama, Bu. Ya, matriks A dan B itu sama kalau ukurannya sama, terus apa lagi? Entry-entry-nya sama, Bu. Dan entry-entry yang bersesuaian ya, dan entry-entry yang bersesuaian nilainya sama. Misalkan saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. Terus misalkan ini adalah A, terus ada B, ini matriks yang sama atau bukan? Kalau saya punya A-nya 1, 2, 3, terus B ini, A dan B ini sama apa enggak? Beda, Bu. Kenapa? Karena entry yang bersesuaian ada yang berbeda. Karena ada entry yang bersesuaian yang nilainya beda, yaitu baris ini ya, entry kedua-dua dari matriks A itu tidak sama dengan entry kedua-dua dari entry 1-2 dari matriks A tidak sama dengan entry 1-2 dari matriks B itu ya. Ini kalau kita tulis, kalau kita punya ini, maka kita punya bahwa si A itu tidak sama dengan B. Tadi karena apa? Karena entry ke 1-2 dari matriks A itu tidak sama dengan entry ke 1-2 dari matriks B. Gitu ya. Kalau penjumlahan matriks masih ingat caranya? Ini kalau mau saya jumlahkan caranya gimana? Caranya? Foto ini aja deh. Caranya gimana? Entry-entry yang bersesuaian kita jumlahin ya. Ini hasilnya adalah, ini ya. Ini hasilnya adalah ini ya, A11 ditambah B11 taruh di baris 11. Kalau di sini berarti kan 23 ditambah 22 ditambah 22. Hasilnya di sini gitu ya. Secara umum kita tambahin AIJ ditambah BIJ gitu ya. Jadi kita akan punya secara umum A ditambah B itu adalah isinya adalah AIJ
ditambah PIJ. Kalau perkaliannya, kalau cara ngaliinnya masih ingat nggak? Kalau mengalihkan, kita harus mengalihkan baris dengan kolom gitu ya. Ini nanti kita taruh hasilnya di entry 11. Terus kalau yang ini nanti akan ditaruh di entry 12. Karena yang ini menyatakan barisnya, ini kolomnya. Kok saya ulang sih, salah maksudnya. Oh, eraser. Sorry, saya ulang ini. Yang ini kita taruh di sini, nanti di sini. Terus kalau yang ini, misalkan baris 1 dengan kolom kedua, nanti di sini posisinya. Terus baris 1 dikali kolom ketiga, nanti hasilnya di sini. Terus baris kedua dikali kolom 1, nanti di sini hasilnya. Terus baris kedua dikali kolom kedua, nanti hasilnya di sini. Dan seterusnya, misalkan di sini baris ketiga dikali kolom ketiga, nanti hasilnya ini gitu ya. Atau kalau dirumuskan jadinya ini. Ya. Ini tadi ya, ini hasil baris 1 dikali kolom 1 yang ini. A11 dikali B11 ditambah A12 dikali B21 ditambah A13 dikali B31. Terus misalkan baris kedua dikali kolom ketiga, nanti hasilnya di sini. A21 dikali B13 ditambah A22 dikali B23 ditambah A23 dikali B33. Dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau aturannya seperti ini, kira-kira 2 buah matriks bisa dikalikan jika apa? Kalau aturannya harus seperti itu. Dikalikan jika apa kira-kira? Kalau dalam hal ini kan contohnya kebetulan A dan B ukurannya sama. Ingat ini panjangnya 3 ya. Ini berarti kira-kira apa itu yang kalian lihat? Baris A sama kolom B sama, Bu. Coba kita lihat ya di baris A sama dengan kolom, banyaknya baris di A maksudnya. Coba kalau misalkan saya punya, ini deh, ini saya tambahin. Misalkan saya tambahin ini 1 baris lagi. Sekolom.
Ini kira-kira bisa nggak dikaliin yang ini? Bisa nggak mereka dikaliin? Bisa. Ini panjangnya 4 ya. Sementara ini panjangnya 3. Nanti si A1 4 nggak punya teman kan? Jadi apa tuh kira-kira? Jika ini namanya apa? Yang masing-masing ini? Kalau yang ini apa? Kolom. Kolom. Kalau yang begini? Baris. Baris. Kira-kira apa itu? Jika Kolom A dari baris B. jika banyaknya apa itu? Banyaknya kolom A sama dengan banyaknya baris B. Di B gitu ya. Jika banyaknya kolom di A sama dengan banyaknya baris di B gitu ya. Dan hasilnya apa? Jika A itu adalah matriks berukuran M dikali R, ini dibacanya A berukuran M kali R ya, dan B itu ukurannya adalah, tadi ingat ya, banyaknya kolom di A, ini M kali R artinya adalah M baris per kolom. Tadi kita syaratnya adalah banyaknya kolom di A harus sama dengan banyaknya baris di A. Berarti di sini maunya adalah R gitu ya. Misalkan dikali N gitu. Maka si AB akan berukuran berapa? M kali N. M kali N. M kali M. Berukuran M dikali N itu ya. Nah, kalau di bilangan biasa kita punya, ini terkait sifat-sifat operasi matrik. Oh, sebelum ke situ dulu. Ini dua buah matriks kita kalikan sama matriks itu ya, yang ini tidak bisa, ini tidak bisa ya, ini tidak bisa, tidak terdefinisi. Kalau kita punya A itu matriks, dan S skalar, artinya adalah S itu bilangan real. Dalam perkuliahan ini ya, nanti kalau udah aljabar lebih lanjut, S itu bisa apa aja nantinya. Lebih banyak pilihannya. Maka SA definisinya apa? Ini berarti ini AIC. Definisinya apa kira-kira? Ini skalarnya tinggal kita masukin ya. Kalau ini kita punya A-nya ini. Ini tinggal dikaliin pada masing-masing entry ya. Jadinya. Oh, jangan SD, pakai UK aja. Oh, dia nggak bisa ngitung.
Oke, ini tinggal dimasukin nih ya, K-nya tinggal dimasukin. Kalau pengurangan gimana? Pengurangan mirip dengan ini ya, penjumlahan tinggal tambahnya kita ganti dengan tanda kurang gitu ya. Oke, untuk sifat-sifatnya sendiri, oke ini tadi ya yang ini. Contohnya ini ya, yang kalau kita punya. Ya, kalau kita punya A ini, terus kita kalikan 2, berarti masing-masing entry ini kita kali 2, berarti jadinya 4, 6, 4 kali 2, 8, terus 2, 6, 2 gitu ya. Terus kalau B-nya kita kali min 1, berarti 0 tetap, 2 jadi min 2, 7 jadi min 7, min 1 jadi 1, 3 jadi min 3, dan 5 jadi min 5. Ya, kita juga dapat mempartisi matriks, itu partisi artinya membagi gitu ya. Kayak di contoh ini, kita membagi partisi 4, yang ini kita sebut sebagai A11, ini sebagai A12, ini A12, terus yang bagian ini kita sebut A21, dan yang ini A22. Sementara kalau yang ini, yang kedua ini adalah kita partisi per barisnya. Ini baris 1, kita tulis R1, ini R dari row, ini baris kedua, ini R2, baris ketiga kita tulis R3. Atau kita partisi per kolom, kita analogikan dengan C1 dari singkatan dari C-nya dari kolom, terus ini C2, ini C3, dan ini C4. Nah, ternyata kita dapat melihat perkalian matriks itu kalau A dikali B gitu. Nah, si B-nya kita partisi jadi B1, B2 sampai Bn. Ini B1 kolom ke-1 dari B, B2 kolom kedua dari B. Ternyata A dikali B itu hasilnya sama, yang baris kolom pertama itu AB1, kolom keduanya AB2, dan kolom KN-nya adalah ABN. Kalau tadi ini si B yang kita partisi jadi kolom, sekarang kalau A-nya yang kita partisi berdasarkan baris. Berarti misalkan A-nya ditulis A1, A2 sampai AN, maka AB-nya jadinya adalah A1B, A2B, dan AMB. Contohnya ini ya. Ini dari contoh 5. Tadi contoh 5 apa?
124 260. Sebenarnya kalau secara teori gampang sih, kalian hanya perlu latihan aja sih kalau kuliah aljabar ini, ya aljabar linear elementer. Ya, contohnya saya tulis ulang di sini. Ini A-nya adalah ini 1, 2, 4, 2, 6, 0. B-nya Oke, ini A dikali B-nya apa? A dikali B-nya berapa? Ini ukurannya berapa kira-kira? Ini kan A-nya berarti ukuran 2 kali 4. 2 baris, 3 kolom ya? B-nya berukuran berapa baris? 3 kali 3 kali 4. Kira-kira hasilnya akan berukuran 2 kali 4. 2 kali 4. Oke, yang entry 11 berarti berapa? Itu adalah 1 dikali baris pertama dikali kolom pertama. Berarti 1 dikali 4 ditambah 2 kali 0. Tambah 4 kali 2. 4 kali 2. Terus yang kolom kedua dari baris pertama, berarti ini masih baris ini ya, masih si baris ini ya yang kita ulang-ulang ya. Berarti barisnya kita copy aja. Berarti 1 dikali 1. 2 dikali Min 1. 4 kali 7. 4 dikali 7. Terus 1 dikali kolom ketiga 4. 2 dikali 3. 4 dikali 5.
Terus sekarang yang kolom berikutnya. Kolom terakhir. 1 dikali. 2 dikali. 1. 4 dikali. 2. Oke, sekarang yang 260 ya. 2 ditambah 6 dikali. Ditambah 0 dikali. Ini jadinya 2 kali 0 dikali ya 2 dikali 1 7. 2 dikali 4 5. 2 dikali 3 1 2 gitu ya. Hasilnya berapa itu? Nah, ini jadinya berapa? 12. Ini min 1 berapa? Ini kalian harus latihan ngitung lagi ya. 29. Bukannya min 1 tambah 28. 27, Bu. 27. Nih. 30. Nih. 13. Nih. 8. Nih. Minus 4. Nih. 26. Nih. 12. Coba sekarang kalau kita lihat si A coba sekarang kalau kita lihat A dikali dengan ini. Dikali B2. Dan ini kita partisi namanya ini kita sebut B1, B2, B3. Oh, saya nulisnya di bawah sini aja deh. Coba kita lihat A dikali B1. A dikali B1. Berarti apa tuh?